Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Explore wisata religi Turobi kali ini masih di sekitaran Kabupaten Pandeglang ya. Di mana ini sekarang kita nih? Di sekitaran Gunung Karang. Gunung Karang ya. Gunung Karang ini tepatnya berada di daerah Kampung Cicadas. Cicadas. Kecamatan Pandeglang. Kecamatan Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten. Ya, takut lupa saya ya, karena kan beliau ini bukan asli warga Kabupaten Pandeglang. Iya, saya dari jauh, saya dari Wetan. Oke sahabat, di sini saya akan explore salah satu makam keramat yang memang makam keramat ini tidak jauh berada dari Kabupaten Pandeglang ya. Iya. Artinya dari pusat kota Kabupaten Pandeglang mungkin hanya sekitar beberapa kilo, ada 2 kilo dari pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang. 2 kilo kan, 2 Ya, kilo. sekitar 2 kilo dari pemerintahan, dari pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang menuju ke makam keramat yang berada di Cicadas ini. Daripada kalian penasaran dan malah nanti amuk-amukan ngababat Sama mana? daripada kalian penasaran dan malah nanti amuk-amukan, langsung saja kita explore makam keramat siapa aja yang berada di sini. Jangan kemana-mana, ikuti terus Turobi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Turobi Channel. Jangan lupa nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau misalkan ada video baru dari kita. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke sahabat, tadi kita sudah melakukan ziarah kubur. Ya. Nah, sekarang kita akan review ada apakah dan seperti apakah makam keramat. Siapa ini tadi, lupa namanya? Makam keramat Syekh Jombang Sakti. Syekh Jombang Sakti. Ada apakah di Syekh Jombang Sakti ini? Mari ikuti saya. Pertama kita akan review dari bangunan ya. Kalau dari bangunan di sini sangat nyaman. Sudah tidak perlu kita ragu lagi ketika kita bertawasul di makam keramatnya Syekh Jombang Sakti ini. Karena enak juga ya. Tempatnya ada apa namanya? Ada atap. Sudah difasilitasi kan, sama ada listrik juga kan. Oh iya benar, ada listrik Enak juga di kalau sini. para wisata religi yang ada di Pandeglang, aman lah, tenang gitu maksudnya kalau ziarah ke sini gitu. Iya. Karena emang sudah bagus ini, lumayan gitu. Bagus Ada perawatan lah. Cuman kita tidak tahu siapa yang membuat ini, nanti kita akan coba carilah informasi dari warga setempat terkait dengan tempat ini. Iya. Oke, ketika kita masuk ke area makom keramat ini, di sini kita disuguhkan dengan pemandangan, yaitu adanya satu buah gentong. Di sini ada gentong, dan memang gentong ini tidak berisi air. Nampaknya dahulu diisi air, tapi sekarang mungkin karena juru kuncinya mungkin belum sempat untuk mengisi air lagi ya. Diisi ulang lagi. Iya, makanya ini gentongnya ini kosong. Sangat unik sekali ya. Iya. Di sini ada Jarang sekali kita menemukan makam keramat yang di sebelahnya itu ada kendi. Iya. Kan gentong air ya. Gentongnya. Mungkin diperuntukkan untuk para peziarah kan, para peziarah yang haus bisa minum di kendi ini. Iya. Dan juga di sini disediakan tempat pembakaran untuk kita bawa seperti dupa, kemenyan, buhur ataupun sejenisnya. Jadi di sini sudah disediakan juga untuk para peziarah membakar wewangian, karena itu sebagian daripada sunnah ya Kang ya. Ya, sunnah. Dan bisa sahabat lihat, seperti inilah kondisi makom keramatnya Syekh Jombang Sakti yang berada di Cicadas ini. Sekali lagi saya informasikan kepada sahabat semua, di sini memang tempatnya sangat nyaman, sangat enak sekali, tidak usah takut kita untuk kehujanan. Jikalau sahabat berwisata religi atau ziarah di makamnya Syekh Jombang ini malam hari, tidak mesti takut gelap-gelapan ya Kang ya. Karena di sini disediakan juga lampu, penerangan yang sangat terang sekali ketika kita malam hari bertawasul di tempat ini. Dan di sini itu apa itu Kang itu? Itu seperti kayaknya sih seperti nisan juga ya. Cuman mungkin kita nggak tahu kenapa bisa dibuat seperti itu ya gitu. Mungkin ada nisan yang lainnya juga, mungkin itu kayaknya yang tidak maksudnya tidak
terkubur oleh tanah kali, mungkin siklus dan perubahan alam juga kali yang merubah tempat ini. Mungkin itu adalah salah satu cirinya. Iya. Nah, tepat di belakang saya di sini ada pohon yang sangat besar sekali, yang mana pohon ini adalah salah satu tanda jikalau di tempat ini adalah ada makam keramat waliullah yang bernama Syekh Jombang. Kalau menurut Akang sendiri ini pohon apa ini, Kang? Kalau dilihat-lihat ini sepertinya kayak pohon lame ya, pohon lame Kang. Jadi entah mungkin dari sononya kali, biasanya untuk tempat-tempat keramat gitu yang ada di tengah hutan, maksud tengah hutan biasanya ada cirinya ya seperti inilah. Tergantung si pohonnya ya, kamu di sini kan pohon lame, entah di yang lain mah pohon apa, yang jelas merupakan salah satu ciri ya, ciri Mana ada pohon besar, di situ ada keramat atau patilasan ya, gitu, atau kan? patilasan, karena emang identiknya seperti itu di kawasan Pandeglang itu. Mungkin para waliullah, para aulia dulu itu ya menunjukkan cirinya seperti itu, bahwa di sini ada tempat seperti yang dijelasin tadi, atau patilasan atau makam. Iya. Dan memang di sini juga tidak hanya ada satu makam keramat ya. Tadi saya lihat di belakang saya ada juga di sini makam warga ya. Jadi memang tidak berlalu berdampingan dengan makam warga, tapi ada juga pemakaman warga di area makam keramatnya Syekh Jombang Sakti ini. Nah, sedikit kisah tentang Syekh Jombang Sakti, bahwa beliau dahulu adalah merupakan salah satu pejuang Islam, dan juga beliau dulu ada seorang pengajar atau seorang guru ngaji. Dahulu semasa beliau masih hidup, di sini ada di sini ada sebuah tempat kayak semacam rumah ataupun pendopo lah seperti itu, dan banyak sekali warga dari Gunung Karang, seperti anak-anak di usia remaja 7 tahun, 15 tahun, sejak dahulu itu sering berbondong-bondong untuk belajar mengaji kepada Syekh Jombang Sakti ini. Dan Syekh Jombang Sakti ini juga adalah salah satu telik sandi atau orang kepercayaannya daripada Sultan Maulana Sainuddin Banten ketika ada suatu informasi yang harus diinformasikan dari kesultanan untuk para kesepuhan yang ada di Gunung Karang, tepatnya di Kabupaten Pandeglang ini. Jadi beliau inilah yang menjadikan tangan kanan atau orang kepercayaan daripada Sultan Maulana Sainuddin Banten yang ada di Serang, Banten sana. Jadi memang sangat luar biasa sekali. Bahkan termasuk jalan yang di depan sini, mungkin sekitar 20 meter dari makam keramat beliau, ini adalah beliau yang membuatnya sampai ke daerah Pasir Angin sana. Bahwa dahulu tidak ada jalan ke area sebelah sini, jadi area jalan itu hanya ke daerah Pasir Putih. Alhamdulillah gitu, dengan adanya beliau di sini, akhirnya dibuatkanlah jalan sampai sekarang bisa terpakai oleh masyarakat atau warga di Gunung Karang sini. Ini sangat luar biasa sekali jasa daripada Syekh Jombang Sakti ini. Bukan hanya beliau adalah seorang petinggi ilmu, tapi beliau juga adalah salah satu orang kepercayaan daripada Sultan Maulana Sainuddin Banten, dan juga beliau banyak mengajarkan tentang Islam, banyak mengajarkan Al-Quran kepada warga yang berada di Gunung Karang pada masa beliau masih hidup. Makam para wali Allah yang berada di Kabupaten Pandeglang memang mempunyai banyak histori, banyak sekali sejarah yang memang belum terungkap, baik oleh para budayawan ataupun para sejarawan tentang makam keramat yang ada di Kabupaten Pandeglang ini. Terlepas daripada mitos ataupun sejarah daripada makam keramat yang berada di Kabupaten Pandeglang, wallahu alam kita belum bisa memastikan secara real bahwa memang seperti itulah sejarah daripada makam waliullah tersebut. Tapi secara turun-temurun, secara cerita rakyat ataupun cerita yang diturunkan oleh para orang tua kita terdahulu sampai sekarang kini kita masih mengingat cerita tersebut. Makanya kami ceritakan lagi kepada sahabat-sahabat semua untuk lebih mengetahui tentang keberadaan makam keramat yang berada di Kabupaten Pandeglang ini. Khususnya sekarang yang kita bahas adalah makam keramatnya Syekh Jombang Sakti ini. Selain beliau mempunyai kesaktian yang luar biasa, beliau juga adalah salah satu guru atau bisa dikatakan ulama ya, karena beliau banyak sekali mengajarkan tentang Islam, belajar mengaji seperti apa, dan juga belajar sholat
pada masa itu, karena memang di kita ini belum ada sepenuhnya memeluk agama Islam ya Kang ya. Iya benar. Itu belum sepenuhnya memeluk agama Islam, dan juga beliau ini adalah salah satu tangan kanan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, orang kepercayaannya. Jadi ketika ada informasi penting untuk Kabupaten Pandeglang, jadi beliau inilah yang diutus ke Kesultanan Banten untuk memberikan informasi apa yang ada di Kesultanan Banten untuk para kasepuan yang ada di Kabupaten Pandeglang ini. Ya. Jadi sangat luar biasa sekali jasa-jasanya. Selain beliau memperjuangkan syiar Islam, beliau juga mempunyai tugas dan misi yang sangat penting. Karena ya seperti Sultan Hasanuddin yang memang pertama kali ya di khususnya Banten, dan menyebarkan utusan-utusannya ke berbagai daerah khususnya di Pandeglang ini. Terlepas kebenarannya, salah satu mitos atau sejarah tentang Syekh Jombang Sakti ini, wallahu alam, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Jadi kita di sini hanya menginformasikan, hanya mengedukasi kepada sahabat semua bahwa di Kampung Cicadas ini dekat dengan pusat kota Kabupaten Pandeglang ada makam keramat yang bernama Syekh Jombang Sakti. Jadi buat warga Kabupaten Pandeglang, khususnya umumnya di luar Kabupaten Pandeglang yang ingin berwisata religi di Kabupaten Pandeglang sebelum menuju puncak Gunung Karang, karena di Gunung Karang itu banyak sekali Banyak sekali, luar biasa. Iya, sekali. coba nih mampir dulu nih ke sini nih. Di belakang SD ya, ada sekolahan SD. Kampung Cicadas, di belakang sekolah SD ada makam keramat yang bernama Syekh Jombang Sakti. Insya Allah jikalau sahabat datang ke sini, di sini sangat nyaman sekali untuk sahabat berwisata religi di makam keramatnya Syekh Jombang Sakti ini. Oke sahabat, jika ada kekurangan, ada kesalahan dari tutur kata saya, dari penyampaian yang kita sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kami manusia biasa yang tak luput dari yang namanya kesalahannya. Sekali lagi saya mengajak untuk warga Kabupaten Pandeglang, khususnya umumnya di luar Kabupaten Pandeglang, mari kita ramaikan lagi wisata-wisata religi yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pokoknya yang senang dengan jarah-jarah, yang senang dengan tur-tur ekspedisi. Jadi buat warga Kabupaten Pandeglang sangat rekomendasi banget nih ketika sahabat bisa bertawasul di makam keramatnya Syekh Jombang Sakti ini yang berada di Kampung Cicadas ini. Ya sahabat Robi Channel, ketika kita berwisata religi dimanapun itu berada, di makam para wali atau petilasannya, kita hanya semata-mata untuk mengingat sebagai ikhtibar kita, apalagi kan seperti beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa kan, memperjuangkan syiar Islam. Selain kita mendoakan, tadi yang akan bilang juga sebagai pengingat bagi diri kita, kelak suatu saat nanti kita pun akan menyusul mereka. Dan mudah-mudahan dengan wisata religinya teman-teman semua dimanapun, ya bisa menjadi suatu spirit spirit untuk mengenang jasa-jasa para ulama yang telah memperjuangkan sampai hari ini pun jasa-jasa mereka masih ada, dan kita sampai sekarang ini masih istilahnya merasakan keberkahan orang-orang seperti beliau ini yang sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke sahabat, mungkin segitu saja review atau pembahasan tentang makom keramatnya Syekh Jombang Sakti yang berada di Cicadas ini. Thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken.